Cara alami sembuhkan, cegah, hilangkan sumbatan di pembuluh darah, jantung berdebar, keringat dingin, stroke, tidak bisa kencing, kanker, osteoporosis, pikun. Sumber data dokter. Pengalaman orang yang pernah sakit sekarang sudah sembuh. Ciri-ciri pembuluh darah tersumbat, kaki gampang kesemutan, kebas-kebas, kalau di kepala sering migrain atau sakit kepala sebelah, leher kenceng, kaku, kalau di jantung terasa nyeri, dada sesak, itu tandanya terjadinya kerusakan darah dan pembuluh darah. Apa penyebab kerusakan sel-sel di tubuh kita? Penyebabnya adalah faktor radikal bebas. Radikal bebas itu adalah suatu molekul yang kehilangan pasangan elektronnya. Kalau nempel di sel kita akan rusak, entah itu di sel darah merah, sel darah putih, di mana sel darah putih adalah antibodi kita. Bila kerusakan di pembuluh darah akan terjadi peradangan atau inflamasi yang mengakibatkan pembuluh darah kita rusak, yang pada akhirnya kolesterol, zat-zat sisa itu mengendap di tempat terjadinya peradangan tadi. Jadi yang namanya plak itu ya sumbatan di pembuluh darah. Radikal bebas itu terbentuk akibat proses oksidasi. Oksidasi adalah seperti besi berkarat, karena manusia tidak bisa menghindari proses oksidasi. Allah sudah menciptakan obatnya ke dalam tubuh kita, diproduksi tanpa kita sadari. Ada obat, rajanya obat sebagai benteng pertahanan pertama yang dapat menetralisir terjadinya oksidasi. Apabila tidak ada obat ini, tubuh kita dalam 5 menit akan rusak. Namanya antioksidan. Kalau hari ini kita masih berkecimpung dengan vitamin, sudah ketinggalan zaman. Hari ini dokter-dokter di Eropa, Amerika, penemu-penemu suplemen berpikir bagaimana caranya menemukan antioksidan yang tujuannya untuk menetralisir terjadinya oksidasi agar tidak terbentuk yang namanya radikal bebas. Antioksidan diproduksi oleh tubuh kita. Ada dua namanya glutatione dan superoksid dismutase. Glutatione ini rajanya antioksidan dan superoksid dismutase sebagai panglimanya. Jadi yang menjaga tubuh kita sesungguhnya bukan antibodi. Antibodi itu benteng pertahanan kedua. Namun setelah usia 40 tahun produksi glutatione dan superoksid menurun. Maka inilah yang disebut tua. Sehingga saat usia 40 tahun dan terus bertambah, terjadinya oksidasi yang tidak diimbangi dengan produksi antioksidan sehingga bentuk yang namanya radikal bebas. Radikal bebas inilah yang akan merusak pelan-pelan sel-sel tubuh kita. Tapi Allah Maha Baik, Allah bukan hanya menciptakan antioksidan dalam tubuh kita, tapi juga sudah menyiapkan plan B-nya, menciptakan antioksidan di sekitar kita sebagai obat, sebagai penawar. Ada di mana? Jawabnya ada di buah dan tanaman herbal, yang dimana antioksidan itu disebut sebagai prajurit-prajurit antioksidan. Jenisnya ada ratusan. Antioksidan resveratrol yang dapat mencegah dan mengobati penyakit jantung, stroke ada di buah yang berwarna merah keungu-unguan, yaitu buah anggur, blueberry, strawberry, buah delima. Tapi ada juga buah yang banyak mengandung antioksidan resveratrol. Selain itu juga banyak mengandung antioksidan lainnya, tapi mungkin buah ini dianggap sebelah mata oleh kita. Padahal ini rajanya buah yang ada di Indonesia. Mungkin kalau delima susah dicari, blueberry susah dicari, tapi buah ini ada di Indonesia, namanya buah manggis. Antioksidan namanya lycopene dapat mencegah penyakit prostat. Bapak yang sudah mulai susah kencing, netes lama, kemungkinan sakitnya prostat dapat dicegah atau diobati oleh lycopene, ada di buah tomat semangka. Makan setiap hari. Ada antioksidan namanya bromelain, dapat mencegah penyakit kanker payudara, tumor ada di buah nanas. Makan nanas setiap hari. Nanas juga dapat mencegah penyakit osteoporosis karena mengandung kalsium yang sangat tinggi. Untuk mencegah penyakit Alzheimer atau pikun, makan buah aplokat. Untuk mencegah batu empedu, makan buah apel. Semua buah mengandung prajurit-prajurit antioksidan. Setiap hari makan minimal 3 jenis buah-buahan. Tinggalkan goreng-gorengan. Tepung yang berminyak, gula pasir, sumber dari dokter. Penyumbatan itu akibat dari proses jenis makanan yang kita makan sehari-hari yang terlalu banyak mengandung lemak jahat atau LDL, low density lipoprotein, seperti daging domba, ayam, sapi, jeroan, daleman seperti usus, paru, gajah, limpa, empedu, dan lain-lain. Juga dari terlalu overdosis manis-manisan yang kita minum dan makan.
Lemak LDL atau kolesterol jahat tersebut dibawa oleh darah mengalir ke seluruh organ tubuh. Radikal bebas ini lama-kelamaan menumpuk di pembuluh darah. Misalkan jantung, otak, kaki, tangan, lemak LDL tersebut menumpuk membuat plak-plak menyumbat pembuluh darah jantung. Akibatnya sakit jantung. Kalau menumpuknya di pembuluh di kepala, akhirnya sakit stroke. Kalau numpuknya di pembuluh kaki, tangan, akibatnya kalau jalan miring-miring, tangan nggak bisa digerakkan. Juga akibat kelelahan seperti begadang atau tidur larut malam. Merokok, minuman keras beralkohol. Puasa yang paling mudah dilakukan untuk penyembuhan namanya puasa intermittent fasting. Dari bangun tidur pagi tidak makan sampai jam 12 siang, cukup minum saja air, kopi, teh tanpa pemanis. Pola makan rendah karbohidrat. Dalam kurung buah, sementara untuk penyembuhan tidak makan nasi, tepung, roti, dan sebagainya. Tidak makan daging, telur, diganti makan tahu, tempe, jamur, ikan tanpa minyak goreng. Makan sayuran. Stop makan minum dingin atau es, tidur malam berkualitas sekitar 8 jam. Manfaat puasa yaitu berat badan turun, gula darah turun, lemak turun, insulin resistan menjadi hilang, sakit jantung, stroke, gagal ginjal bisa dihindari, otak lebih cemerlang. Kalau orang banyak makan akan gampang Parkinson, tangannya bergetar, kurung tutup, Alzheimer, kurung buka, pelupa, pikun, kurung tutup. Puasa menghilangkan stres, kurung buka, lambung jadi bagus, kurang tutup. Reaksi radang-radang inflamasi hilang, alergi jarang, autoimun bisa reda, kanker jarang keluar, asam urat juga bisa berakibat sakit penyumbatan pembuluh darah di jantung, diabetes, dan lain-lain. Jangan stres, kurung buka, cemas, panik, takut, kurung tutup. Jangan dendam, iri hati, dengki, membuat susah orang lain, tidak memaafkan orang lain. Harus bahagia, kurung buka, bersyukur, bersedekah, beramal baik, harta, tenaga maupun senyuman, beraktivitas sehat, jangan malas mencari obat herbal, konsekuen dengan nasihat yang disarankan atau jangan kendor, tidak patuh melaksanakan. Saya juga pernah mengalami kolesterol tinggi, berdebar-debar jantung, keringat dingin, alhamdulillah sekarang sembuh. Bertobat atas perbuatan dosa khilafnya masa lalu, beramal baik tenaga maupun harta kepada orang yang membutuhkan, selalu bahagia, insya Allah sembuh penyakitnya.